baik terkait ACT maupun Siddiqiyah, karena menurut saya ada hal yang mirip situasi dan kondisinya, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Agus Sembar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Senin, tanggal 11 Juli 2022. Saya ingin menanggapi, saya ingin berkomentar terkait dengan apa yang menimpa ACT dan Pondok Pesantren Siddiqiyah di Jombang, Jawa Timur. Banyak orang yang berkomentar mengatakan baik terkait ACT maupun Siddiqiyah, karena menurut saya ada hal yang mirip situasi dan kondisinya, yakni atas sanksi yang dijatuhkan kepada dua lembaga ini oleh pemerintah. ACT oleh Kementerian Sosial, sementara Ponpes Siddiqiyah oleh Kementerian Agama, yakni sama-sama dibekukan, sama-sama dibubarkan oleh negara. Komentar terbanyak rata-rata mengatakan kalau ada tikus yang nakal, ada tikus yang mengganggu di rumah itu, mengapa kemudian rumahnya yang dihancurkan? Mengapa kemudian rumahnya yang dibubarkan? Kalau begitu, mengapa tidak sekalian PBNU juga dibubarkan? Karena ada bendahara umum yang juga ikut menjadi tersangka korupsi. Kenapa juga Kementerian Sosial tidak dibubarkan? Karena di situ ada pejabat yang korupsi. Banyak yang begitu komentarnya. Nah, saya melihat ada perbedaan kasus antara PBNU, Kementerian Sosial, atau departemen yang lain terkait oknumnya yang korupsi dengan yang terjadi di ACT dan di Siddiqiyah ini. Baik yang ada di ACT maupun yang ada di Siddiqiyah, kesalahan yang membuat dua lembaga dan dua organisasi ini dibubarkan negara adalah melibatkan organisasi, bukan kesalahan dari oknumnya semata. Ini persoalan pentingnya gitu ya. Jadi ACT menyimbangkan dana yang ditarik dari umat, dikirimkan ke sejumlah rekening di luar negeri itu atas temuan PPATK. Itu adalah kebijakan lembaga ACT-nya. Belum lagi dugaan penyimpangan pengiriman ke jaringan terlarang. Itu juga kebijakan organisasinya, ACT-nya, lembaganya. Bukan oknum yang tidak diketahui oleh lembaga ACT. Begitu juga Siddiqiyah. Hal yang paling mencolok terkait dengan kasus DPO-nya putra kiainya itu, Subehi itu, Mas Behi atau MSAT itu. Kesalahannya memang kesalahan oknum. Kesalahan awalnya ya, kesalahan oknum MSAT itu sendiri dalam dugaan pidana pencabulan itu. Tetapi kemudian mengapa menjadi lembaga terlibat? Yakni ketika para pengurus MSAT, para pengurus Siddiqiyah, bahkan pengasuh utamanya, pengasuh pusatnya, yakni Pak Kiainya itu yang sepuh itu, bahkan menjadi motor memprovokasi seluruh jamaahnya yang diamini oleh seluruh jajaran elemen lembaga pesantren itu untuk melawan, bahkan ada kata-kata sampai titik darah penghabisan terhadap aparat keamanan di dalam menjalankan tugasnya untuk menangkap MSAT itu. Ini kesalahan pentingnya kan di situ.
Satu, yang kedua tentang ajaran metafakta apa ya, saya juga baru dengar itu. Kalau metafisika saya ada, baru pernah dengar, saya ikut mempelajari metafisika. Tapi kalau metafakta nggak tahu nih, saya yang kuper atau gimana ya. Itu walaupun memang masih perlu dibuktikan, apakah ini adalah ajaran yang diberikan oleh Behi kepada beberapa santriwatinya, ataukah memang menjadi salah satu sub ajaran yang juga berpotensi diberikan kepada seluruh santri atau pengikut Siddiqiyah. Ini penting itu. Tapi yang paling fatal menurut saya adalah komporisasi atau provokasi keterlibatan lembaga Siddiqiyah yang langsung dimotori oleh pengasuhnya, yakni Pak Kiai Mukhtar itu, untuk melawan aparat. Dan itu terjadi tidak hanya sekali, sudah sejak beberapa waktu yang lalu beberapa kali aparat keamanan dihadang di kawasan pesantren ketika mau menjemput sebagai ini. Itu ya. Jadi itu perbedaan yang sangat krusial yang membuat mengapa kemudian lembaga ikut terlibat dalam kasus itu. Mengapa lembaga ikut terlibat dalam dugaan pidana yang ada. Baik yang ada di ACT maupun yang ada di Siddiqiyah. Nah, kalau seandainya pengurus-pengurus Siddiqiyah dalam kasus PI itu kemudian bersikap cool, tidak ikut-ikutan memprovokasi massa, tidak ikut-ikutan memprovokasi pengikutnya, santrinya, untuk tidak ikut-ikutan melawan polisi, mengadang polisi, itu saya kira clear, nggak ada masalah itu. Jadi ketika polisi datang untuk memeriksa, menjemput PI, Pak Kiai dan seluruh jamaahnya welcome, kooperatif, silakan. Itu kasus oknum, itu kasus Mas PI sendiri. Lembaga menyerahkan sepenuhnya kepada hukum. Saya kira nggak akan terjadi kebijakan Kementerian Agama yang kabarnya menutup pesantren Siddiqiyah itu. Itu perbedaan pokok kasus yang menimpa Siddiqiyah dan ACT dengan yang terjadi di lembaga-lembaga lain yang beberapa waktu belakangan ini ramai menjadi bulian, ramai menjadi perbincangan banyak orang di netizen. Mengapa kemudian ACT-nya yang dibubarkan, mengapa kemudian pondoknya yang dibubarkan, kan begitu. Jadi orang tidak bisa memahami, banyak yang gagal paham bahwa ini kasus melibatkan lembaga, bukan hanya oknumnya saja. Kalau ACT itu udah nggak perlu dijelaskan detail lagi lah, itu pasti itu sudah terang benderang, itu adalah kebijakan lembaga ACT di dalam dugaan penyimpangan pengiriman keuangan pada pos-pos yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, bahkan membahayakan. Dengan kejadian tersebut, ini menjadi pelajaran berharga, menjadi pelajaran penting, khususnya bagi seluruh lembaga pondok pesantren di Indonesia. Lembaga pesantren di bawah naungan organisasi manapun, di bawah naungan NU, Muhammadiyah atau yang lain, gitu. Agar bisa membedakan ketika kasus-kasus hukum, kasus-kasus pidana menimpa salah satu pengurusnya, maka sikap organisasi itu harus bijak, jangan ngawur, jangan provokasi, jangan mentang-mentang punya jamaah yang banyak memprovokasi lawan, jihad sampai titik darah penghabisan, kan begitu dong. Harus dipetani, dilihat dulu kasusnya seperti apa, gitu. Nah, kalaupun kemudian membantah itu, tarungnya di pengadilan. Kalau mau membela PHI ini dalam kasus Siddiqiyah, ya bertarunglah di pengadilan. Bertarunglah kuat-kuatan bukti dan kuat-kuatan saksi. Kalau misalkan lembaga pesantren ingin membela, ya di situ, gitu loh. Bukan kemudian memprovokasi, bahkan sampai ada kata-kata jihad, titik darah, penghabisan dan lain sebagainya. Ini yang tidak bisa dibenarkan. Ini tidak mendidik secara hukum. Itu kan didikan, ajakan untuk main hukum rimba, gitu. Jangan begitu. Nanti kalau begitu, ya tarung horizontal antar berbagai pihak, berbagai lembaga yang banyak yang menangan begitu lah, ya kacau, perang saudara nggak henti-henti. Apa kita tidak belajar dari
peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara lain. Konflik horizontal yang mengakibatkan perang saudara berpuluh tahun tidak pernah berhenti. Ya kan begitu. Nah ya, terakhir terkait dengan persoalan konflik internal keluarga yang kabarnya sangat tajam. Karena kabarnya kan Pak Kiai ini punya 2 istri. Jadi Behi ini anak tunggal dari istri muda. Dan sementara istri tuanya memiliki beberapa anak. Lebih dari 2 atau 3 kurang jelas ya. Kabarnya ini terlibat konflik internal yang kemudian menimbulkan kasus tersendiri di sana. Saya walau alam tidak tahu apakah ini juga berkaitan dengan itu atau tidak, dan saya tidak akan komentar itu karena saya tidak tahu persis. Saya tidak ingin mengomentari berpihak kemana karena sekali lagi itu kan kasus sangat privat ya, sangat privat di ranah keluarga pondok pesantren. Tentu tidak bijak kalau saya ikut masuk wilayah itu, mana yang benar mana yang salah, karena kecuali saya sudah wawancara dengan pihak keluarga pihak Mas Behi, begitu juga dengan pihak keluarga dari istri tuanya, semua sudah saya investigasi full penuh dengan beberapa keterangan yang diperlukan, baru saya bisa berpendapat. Tapi kalau hanya mendengar katanya ini dari satu pihak begini, pihak yang lain begini, lagi pula itu bukan persoalan substansial dalam kasus Siddiqiyah hari ini. Substansialnya hari ini adalah kasus hukum dan sudah ditangani serius oleh pihak aparat penegak hukumnya, sudah kita serahkan sepenuhnya. Jadi itu persoalannya. Mudah-mudahan menjadi introspeksi internal Siddiqiyah. Bagaimana harus memperbaiki diri, meyakinkan Kementerian Agama agar izin operasional pesantren itu bisa dicabut kembali, artinya bisa beroperasi lagi sebagaimana mestinya dengan evaluasi yang harus dibuat kan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.